semua. Jangan pernah kau berputus asa, terus berlari meraih mimpimu. Jangan pernah berhenti melangkah. Bila terjatuh, bangkit dan jangan berhenti. Kesuksesan akan menghampiri. Semua pasti bisa bila terus berusaha. Semua pasti bisa bila terus berusaha. Jangan takut berani bangkrut. Ini Pak Mayu ya, mobil zaman sekarang, mobil second tapi kayak mobil baru harganya. Nggak habis pikir saya Pak, mobil makin banyak di sini. Lagi baca apa loh? Ini saya mau nyari mobil. Lagi mobil apa lah? Cari mobil keluarga Pak. Tapi keluarganya belum punya, apa cari keluarga dulu ya? Baru cari mobil. Tapi keluarga second ada nggak ya Pak ya? Mobil yang gede untuk keluarga, truk kali? Enggak, jangan, truknya cuma buat bertiga orangnya. Oh, gitu. Ini buat mobil second lah, tapi yang harganya bagus. Wah, ini teman saya. Silakan duduk, Pak. Silakan duduk. Kebetulan kita lagi bicara mobil nih. Yang datang Bapak Michael Goh, Raja Bursa Mobil yang berlokasi di Mangga 2 Square. Kita saksikan dulu. Berani bangkrut. Pemirsa, saya Michael Goh, pendiri dan pengelola Raja Bursa Mobil Mangga 2 Square, pencetus bursa mobil yang dalam mall pertama di Indonesia. Ya, Pak Goh, ya sebagai pengusaha Raja Bursa Mobil, ya kita kepengen denger dulu nih cerita awal Bapak perjalanan bisnisnya. Tapi sebentar, Saya bawain aja. ya betul. Belum dimulai. Ya, masukin dulu minum. Jadi mulai kapan Bapak ini? Saya mulai dari sekolah selesai SD kelas 6. Jadi waktu di Medan ya. SD di Medan jadi Bapak ya awal. Medan. SD kelas 6 itu setiap pulang sekolah itu saya sebelum kerja ke bengkel itu ya bagi-bagi koran. Selesai kelas 6 ya saya nggak lanjutin memang. Jadi ngurusin koran, ngurusin bengkel. Baru masuk ke bengkel. Tamat sekolah malah berhenti sekolahnya, gitu. Ya. Selesai SD ngambil ijazah, nah saya langsung masuk ke bengkel mobil khusus ganti oli waktu itu. Oh, bengkel mobil khusus ganti oli. Sebagai apa, Pak? Belajar ganti oli mesin mobil segala macam ya. Gitu. Berapa lama di sana? Cuma 3 bulan. Setelah 3 bulan saya akhirnya saya pindah lagi ke bengkel yang ada sporing balancingnya, ada komputernya segala macam. Komputer. Kenapa itu pindah? Saya kepingin yang sesuatu yang baru lagi. Oh, jadi 3 bulan itu saya cukup, udah bisa semua. Cukup. Saya rasa cuma begitu aja. Akhirnya saya keluar. Nah, saya ditarik ke Pekanbaru. Waktu 80-an itu orang buka ada satu bos yang buka bengkel di Pekanbaru. Diserahin ke saya. Saya yang jadi kepala montir di situ. Dengan gaji saya masih ingat 250.000, 80-an itu. Tahun 80-an. 80-an itu. Ya, itu gaji BUMN pada saat itu. Sarjana lagi. Sebentar, mungkin ini menarik. Ini dia mulai bisnis, ya artinya terlibat dalam dunia kerja umur 12 tahun. Kemudian ya berhenti gelisah terus nih. Dan umur berapa? Sekitar 12-13 tahun udah pindah ke Pekanbaru. Meninggalkan orang tua. Nah, gimana nih memandangnya Pak dosen? Jadi berlatar belakang dari kondisi ekonomi ya. Iya betul. Pak Michael ya. Kita tahu bahwa ada yang disebut sebagai street knowledge. Street knowledge itu adalah ilmu pengetahuan yang kita dapatkan dari aktivitas kita, keseharian kita. Seperti itu. Jadi saya melihat bahwa Pak Michael walaupun beliau ini lulus SD dan dari pendidikan formalnya agak tersiok-siok seperti itu ya. Namun dari sisi knowledge-nya tidak tertinggal.
Jadi sekolahnya di jalanan. Sekolahnya di praktek nyata, di dunia praktek nyata begitu ya. Kalau di jalanan ketabrak mobil. Tapi sebenarnya menjelang umur 40 ini beliau ini mahasiswa. Cuma nanti kita bahas itu dulu nanti. Nah, terus ke Pekanbaru umur berapa kira-kira udah? Sekitar mungkin 14 sampai 15. Udah kepala mondir. Kepala Udah mondir. dipercaya mengelola. Sampai saya dipanggil OSIN waktu itu. Lagi ngetren film OSIN kan. Kerja keras katanya. Dipercaya mengelola ini. Iya, bengkel itu. Jadi sampai setahun itu akhirnya saya nggak betah juga karena panas Pekanbaru. Saya balik ke Medan lagi. Nah, saya cari lahan, kebetulan saya nggak punya modal. Nggak punya modal. Tapi cari lahan. Nggak punya modal mendatangi orang yang punya lahan besar. Betul. Umur belum 17. Betul. Jadi yang punya keberanian Medan benar itu. Nah, Buntel, lu denger kan? Dengar, Pak. Bisa jadi pengusaha tanpa modal. Luar biasa. Dan orang harus percaya kita. Itu yang pertama. Sangat menarik. Jangan kemana-mana dulu. Berani bangkrut. Semua pasti bisa mewujudkan mimpinya. Semua pasti bisa bila terus berusaha. Jangan takut berani bangkrut. Mewujudkan mimpinya. Semua pasti bisa bila terus berusaha. Jangan takut berani bangkrut. Masih bersama Berani Bangkrut dengan Pak Michael Goh, Raja Bursa Mobil. Pak Michael Goh, ini jadi sudah di titik nol tadi. Merenung dan kemudian Bapak ada kesadaran ke vihara ya? Iya. Vihara mana? Wihara Metakaruna, Pluit Mas. Di Pluit Mas. Pluit Mas Vihara di ya. Pluit Wihara Mas. Metakaruna ya. Apa yang Bapak lakukan di situ? Jadi kebetulan waktu itu saya dengan teman, diajak teman ke satu restoran veggie. Oh, Kebetulan di situ malamnya ada acara wihara itu, mungkin acara umat lah. Nah di situ saya diundang, saya datang. Bapak sudah veggie waktu itu? Belum. Oh, belum. Cuman sebulan 2 kali saya ikut veggie aja. Sudah ikut veggie. Nah, Kalau jadi- sekarang sudah veggie? Total Sudah total veggie. dari 96 ya. Total 96. Lalu? Nah setelah malam saya ke restoran yang di Jelambar itu, nah terus ada satu pengurus wihara, besok wihara ada Acara. sidang dharma 3 hari, mendengarkan ceramah selama 3 hari. Mau ikut itu nggak? Oh, saya bilang boleh. ada yang mengajak ya? Boleh, saya bilang boleh. Dari pagi sampai jam 6. Oh, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, saya ikut, saya bilang. Nah, saya ikut 3 hari itu. Nah, setelah saya mendengarkan ceramah-ceramah itu, inilah yang mau saya cari. Ada ketemu. Inilah yang mau saya cari, gitu loh. Akhirnya di situ, selama di Medan saya itu, semuanya salah sistem saya. Saya harus introspeksi. Saya harus kembali ke nol, baru saya bisa bangkit. Nah di situ saya langsung bantu di wihara. Kebetulan memang saya lagi nggak ada kerjaan, pemasukan juga nggak ada. Saya bantu wihara. Nah jadi wihara misalnya pandita mau ceramah kemana, Michael kamu jadi supir antarin pandita ke mana cabang-cabang wihara yang lain, boleh nggak apa-apa. Jadi mengabdi di PHR. Mengabdi malam. Jadi kalau pagi saya cari kerjaan. Bisa Pagi saya kerjaan. di wihara tuh bisa jadi sopir, bisa Bersihin patung Buddha, jadi terus bersihin toilet. seperti toilet juga. Ya, bersihin toilet sampai ketawa saya, kok bisa jadi gini ya? Jadi memberi jasa. Iya, apapun saya kerjakan. Katanya sempat nyari kerja juga. Terus begitu saya lihat nggak ada sesuatu, akhirnya saya coba cari kerja di Tubagus Angge ya, dekat Duta Mas. jalan-jalan. Saya lihat ada bengkel-bengkel yang baru buka. Saya tanya, bos di sini butuh orang nggak tuh ngurusin megang bengkel ini? Saya bisa, saya dari Medan. Dan kebetulan bosnya juga orang Medan. Oh ya, ada ijazahnya nggak? Oh ijazah, saya sih nggak ada ijazah. Tapi kalau bos nggak usah bayar gaji nggak apa-apa, kasih makan aja. Jadi ketemu juga orang yang nanyain ijazah. Hanya ya? ijazah. Di situ saya rupanya pendidikan penting. Pendidikan penting. Pendidikan penting. Ada pikiran lain. Iya, akhirnya begitu di saat itu saya bingung. Rupanya selama ini saya pikir saya ahli, nggak ada apa-apanya. Begitu orang nanya, mana ijazah, nggak ada saya. Nah di situ saya, ya udah nggak apa-apa. Ntar dikabarin katanya, akhirnya nggak dikabarin. Mentalitas ini terus diasah ya, diasah. Jadi ketika Pak Michael
Kembali masuk ke spiritual, ya spiritual, Spiritual, mulai menemukan jati dirinya kembali. Ya. Nah, ketika menemukan jati diri, seseorang itu akan punya satu motivasi. Nah, motivasi yang kuat akan pencapaian kehidupannya. Jadi ada dorongan yang kuat dari Dorongan dalam ya. dari dorongan dari Kemudian mulai ya titik temunya ternyata ya itu tadi SIM ya, kemudian berkenalan dengan teman-teman di Glodok dalam konteks dagang ya. Iya. Akhirnya dagang Dipercayakan. elektronik. Iya, dipercayakan. Meskipun saya nggak kenal dia, saya ngambil barang 100 juta, besoknya saya bayar, di situ mulai. Oh, jadi Nggak kenal? bisa sampai 100 juta konsinyasinya. Mulai terus. Berjualannya di Glodok. Saya ngambil Supply juga ya. ngambil oper ke Supply juga ya, ke bukan toko-toko. bukan ngecer ya. Ke toko-toko. Iya, toko-toko gitu. Di toko-toko cash. Kasih utang juga, cuma mungkin kita kasih utangnya di sini seminggu, kita ngambilnya 2 minggu. Oh, jadi ada. Jadi nggak pakai modal juga, Nggak kepercayaan aja. Kepercayaan ya, Iya. luar biasa. Itu berlangsung berapa lama? Sampai 10 tahun gitu. Sampai 10 tahun Saya jalani elektronik itu. jalanin elektronik itu. Setelah menghasilkan, saya punya modal lagi, terus saya beli rumah, beli kios ya, terus Sebentar masukin. dulu, itu 10 tahun di elektronik tadi sempat punya kios atau sempat punya kantor? Atau Enggak, menjalani aja saya jalan jalani aja? seperti itu, modalnya cuma HP aja. Cuma HP aja? Jadi Dan si bos juga nggak tahu rumah saya di mana itu. Dan jadi cuma kos saja pada saat itu juga? Iya, di kos saya, kantornya di kos. Dan orang percaya? Percaya. Saya bayar besok, nggak pernah meleset. Padahal Pak ini bisa hilang begitu Bisa, saja kan? bisa, Orang bisa. nggak tahu. Bisa. Ya, jadi di situ saya mulai. Di situ saya mulai punya modal, saya beli kios di Mangga 2. Terus modalin ke temen satu showroom di Kemayoran. Oh, jadi beli Jual beli kios. mobil. Yang di Mangga 2 dibuka, sempat buka. Kios itu hanya untuk invest saja. Untuk itu aja karena ada uang ya. Invest. dalam Ya, tanda- invest saja. Modalin temen showroom di Kemayoran. Showroom teman di Pangandaran, showroom apa itu? Showroomnya waktu itu kayaknya udah tutup sekarang dia. Mobil maksudnya? Showroom mobil, Oh, ya. Di Kemayoran. Kemayoran, auto Kemayoran dulu ya? Di gitu? pasar mobil Kemayoran. Nah, sekarang udah nggak ada lagi? Udah nggak ada, tutup dia. Ya. Oh, jadi Nggak, mulai dari... si showroom teman itu udah tutup. Oh, Ya. Kenapa? Itu karena temennya atau karena mobilnya kemudian? Atau karena latar belakang enggak, bengkel? karena saya latar belakang kan di Bengkel. mobil. Jual beli mobil juga dulu di Medan. Itu teman Medan juga? Enggak, kenal di Jakarta. Medan Jakarta, tapi dia main mobil Ya, dia kurang modal, dia cerita ke saya saya turunin modal, untung bagi 2 aja gitu aja. Jalan normal itu? pada Jalan. saat- Nah, normal. begitu jalan, kebetulan kios yang saya beli di Mangga 2 itu, ya, kios gedungnya juga sepi. Mm. Nah, sepi, yang ya direksi gedung sama teman-teman, nah, coba kira-kira Komaikor ada nggak ide untuk ngeramein gedung ini, gedung mall itu? Jadi disitulah mulai ya. Muncul saya idenya. Ide, Gitu. bursa mobil di Saya dalam bursa mall. mobil dalam mall itu. Udah gitu. udah nyampe lagi ilmu lu segini. Udah lewat lagi. Jangan kemana-mana. Ya. Masih di Berani Bangkrut. Semua pasti bisa mewujudkan mimpinya. Semua pasti bisa bila terus berusaha. Jangan takut berani bangkrut. Semua pasti bisa mewujudkan mimpinya. Semua pasti bisa bila terus berusaha. Jangan takut berani bangkrut. Masih di Berani Bangkrut bersama Raja Bursa Mobil, Michael Go. Pak Michael, Ya. jadi setelah buka bursa mobil dan sukses, justru sekolah lagi. Pendidikan penting. Kenapa jadi terpikir itu? Pertama untuk anak saya juga. Untuk anak Untuk mereka untuk memotivasi mereka untuk bapaknya aja sekolah. sekolah. Kemudian pengalaman tadi ya, Ya betul. pengalaman ditolak orang, ditanya ijazah. Begitu cari kerjaan, karena begitu cari kerja orang pasti nanya ada ijazah nggak, itu penting. Walaupun nggak harus nyari kerja lagi kan. Ini tadinya udah ngerasa ahli ya. Jadi apa paket B dong mulainya? Ya B, C, sekarang UT. Udah UT. UT. Berapa lama? Di mana?
universitas terbuka. Enggak, paket B dapat C-nya. Di Senen. Sekolah Senen sana. Jadi dari Mangga 2 ke Senen tiap sore gitu ya, luar biasa. Ya, ya. Bagus. Dekat sih, dekat. Dekat ya. Gitu ya, menarik aja bayangin Bapak ke sana. Ya, Sekarang sudah di UT. UT juga ya satu kelas itu ya anak-anak semua juga. Anak-anak semua. Ya. Mulai dari tahun berapa? 2011. 2011. Ya. Oke, Lu luar ada yang biasa. nanya gimana Pak? Kerja Hah? di mana? Kerja di mana? Ya di otomotif aja gitu. Jadi kerja. Nah, selain itu, apa kegiatan yang dilakukan setelah, bisnisnya jalan bisnis mapan? jalan, udah lanjutin kembali pendidikan, ya sekarang saya ada buka restoran. Restoran. Karena saya sendiri vegetarian sekarang. Oke, menarik nih, karena saya pengusaha restoran. Oh iya, iya. Restoran apa? Jadi saya sendiri veggie, saya merasakan veggie itu bagus buat kesehatan. Bapak vegetarian. Saya buka restoran vegetarian, Vegetarian. dan saya lihat sekarang restoran vegetarian itu kan lebih ke agama, atau orang anggap itu kalau veggie itu orang tua. Nah akhirnya saya buka satu resto namanya Go Veggie, resto vegetarian di Muara Karang dengan konsep gaya hidup sehat dengan seni dipaduin. Jadi Bapak membalikkan persepsi orang bahwa restoran vegetarian untuk para tua Orang ya. tua Jadi, atau hanya agama tertentu gitu. Jadi sekarang yang umum dan ngetren ya. Betul. Anak muda juga. Ya, di jadi mana tadi di tempatnya? Muara Karang. Di Muara Karang. Namanya Go Veggie. Go Veggie. Go Apa? Veggie. Itu konsepnya ada apa? Di dalamnya apa? Makanan aja? Di dalamnya itu ada sabu-sabu, Ada sabu-sabu? ada Chinese food ala Hong Kong. Ala Hong Kong? Kokinya juga orang Hong Kong. Kokinya orang Hong Kong. Jadi resto vegetarian modern. Modern. Di bawahnya itu modelnya minimalis. Lantai 2-nya untuk tapping atau untuk shooting dari komunitas. Kebetulan saya ada bentuk komunitas penyanyi Mandarin Indonesia. Oh, jadi setelah restoran Peggy yang gaul tadi ya, dalam tanda petik, Ya, membuka ada komunitas. ya lantai 3 sekretariat. Lantai 3 kita. Lantai 3 Komunitas sekretariat. apa tadi? Komunitas penyanyi Mandarin Indonesia. Jadi mengumpulkan penyanyi, Penyanyi. dan Mandarin. Iya, betul. Sebenarnya hobi Bapak apa sih? Saya hobinya sih musik, Hmm. olahraga juga. Olahraga juga. Olahraga apa, Pak? Ya tenis, berenang, ya. Kalau main alat musik juga? Saya bisa ngeset aja sama vokalis. Sama vokalis. Jadi kalau kita ngumpul itu saya vokalis. Nanti habis ini Jadi gimana Pak dosen? Iya, kita bisa belajar dari Pak Michael ini bahwa bagaimana Pak Michael dari pengalaman up and down-nya dalam bisnis tadi, ya. Terus selanjutnya Pak Michael di puncak keberhasilannya dalam bisnis juga berpikir bahwa sekolah itu penting. Dan tadi motivasinya adalah sekolah itu penting untuk memberikan contoh kepada anaknya. Dan ini saya kira merupakan satu yang baik yang ada berangkat dari perjalanan sukses Pak Michael dalam berbisnis tadi itu. Dari paket B lagi ya. Paket B, paket kejar paket B ya, dan C ya, seperti itu. Dan tidak semua orang melakukan itu, kenapa? Karena biasanya mereka terbentur dengan gengsi. Nah, kesibukan, biasanya gengsi yang paling besar. Penghambat itu, saya sudah sukses, buat apa? Gitu ya. Harus ke pasar Senen, harus berkumpul dan melakukan sesuatu yang mungkin berpikir saya sudah nggak perlu lagi sebetulnya ini, seperti itu. Ya. Dan selanjutnya juga tadi kita juga mendengarkan bahwa Pak Michael melakukan bisnis buka restoran itu basisnya adalah karena sekarang punya satu kebiasaan yang baik untuk vegetarian, ya, dan ingin pola hidup sehat. Pola hidup sehat, ya, pola hidup. Jadi apa lagi yang masih dibayangkan, Pak? Sebenarnya kalau cita-cita itu sih banyak sih. Banyak ya. Kepengen punya satu sekolahan, punya rumah sakit, panti jompo, ya, ke arah pengabdian ya kepada masyarakat. Ya, udah dengar kan? Udah. Jadi perjalanan di ujung juga mengabdi untuk sesama dan lain-lain. Pemirsa, kita sudah menyaksikan banyak, mendengar banyak mengenai sukses dari Raja Bursa Mobil yang berlokasi di Mangga 2 Square. Semoga bisa memberikan inspirasi kepada Anda. Terima kasih, berani bangkrut, siapa takut.